Jadi kelompok kami akan menjelaskan tentang laporan studi kelayakan bisnis dan mengangkat contoh yaitu dari toko aksesoris yang bernama Melati Cantik. Untuk yang pertama yaitu susunan laporan studi kelayakan bisnis, terdiri dari latar belakang usaha, yang kedua aspek manajemen, yang ketiga aspek hukum, yang keempat aspek pasar dan pemasaran, yang kelima aspek teknik dan teknologi, yang keenam aspek sumber daya manusia, yang ketujuh aspek sosial, ekonomi dan politik, yang kedelapan aspek lingkungan industri, yang kesembilan aspek resiko, yang kesepuluh aspek finansial, dan yang terakhir kesimpulan laporan. Untuk yang pertama yaitu latar belakang bisnis dari toko Melati Cantik ini dilatar belakangi oleh pada zaman sekarang, di mana setiap orang harus dituntut memiliki keahlian, keterampilan, dan juga kreativitas sebagai nilai jual pada dirinya untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Di Indonesia saat ini pengangguran masih terbilang tinggi dan juga lapangan pekerjaan pun masih terbatas. Oleh karena itu, adanya toko Melati Cantik ini membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar untuk memperoleh pendapatan, mengurangi pengangguran, dan juga dapat meningkatkan taraf perekonomian keluarganya. Selanjutnya yaitu aspek manajemen. Dari sisi perencanaan dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu jangka panjang. Toko Melati Cantik ini berharap dapat diterima oleh masyarakat sehingga dapat menembus pasar lokal, nasional, bahkan internasional. Sedangkan jangka menengah yaitu toko Melati harus meningkatkan kualitas, inovasi, dan kreativitas. Dan untuk jangka pendek yaitu agar penjualan tahun ini dan seterusnya dapat terus meningkat sehingga memperoleh laba yang maksimal di setiap penjualannya. Selanjutnya yaitu dari segi pengorganisasian, di sini terdapat 5, yaitu manajer berperan sebagai untuk mengontrol aktivitas perusahaan secara keseluruhan dan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu departemen produksi berperan untuk mengkoordinasi, memberi pengarahan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan produksi, kualitasnya, dan pemeliharaan mesin serta peralatan produksi. Yang ketiga yaitu departemen pembelian yang berperan untuk merencanakan pemasaran produk, menetapkan strategi pemasaran, mencari pembeli, kondisi pesaing, dan juga berbagai masalah eksternal lainnya. Yang keempat yaitu departemen keuangan yang berperan untuk mengkoordinasi kegiatan keuangan perusahaan dan pengawasan serta pencatatan atas kegiatan keuangan yang dilakukan. Yang terakhir yaitu departemen pembelian berperan untuk melakukan pembelian bahan baku untuk diproduksi dan juga persediaan untuk dijual. Selanjutnya yaitu aspek hukum. Dari toko Melati Cantik ini menjalankan usaha tersebut dimulai dari meminta surat izin kepada pemerintah daerah setempat, yaitu RT, RW, kelurahan, kecamatan, sebagai lembaga yang berwenang di daerah lokasi tersebut. Hal ini dimaksudkan agar toko Melati Cantik dapat memiliki nilai kekuatan hukum sebagai suatu badan usaha. Selanjutnya yaitu aspek pemasaran, Selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Dari sisi segi bentuk pasar, yaitu pasar produsen dan pasar konsumen. Selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Dari sisi bentuk pasar, ada 2 pasar, yaitu pasar produsen. Yang dipilih adalah pasar persaingan sempurna karena usaha aksesoris ini dapat dijalankan oleh berbagai pihak selagi mereka mampu. Yang kedua yaitu pasar konsumen.
Yang dipilih adalah pasar konsumen dan pasar reseller, karena produk dari Melati Cantik ini selain bisa dibeli untuk digunakan pribadi, dapat juga dijual kembali melalui reseller. Selanjutnya dari sisi untuk meramal permintaan mendatang. Jadi berdasarkan rata-rata jumlah kunjungan orang per hari, rata-rata pendapatan per kunjungan, berdasarkan jumlah pelanggan baru yang datang, dan juga berdasarkan misalnya pesanan yang diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha Melati Cantik ini akan mendapat akan dapat mengalami kemajuan setiap tahunnya. Selain itu, usaha mengukur dan juga meramal permintaan. Di sini diasumsikan jumlah toko aksesoris di sekitar toko Melati Cantik terdapat 10 toko. Jumlah pembeli yang toko tempat sendiri yaitu 5 orang. Jumlah pembeli di pasar yaitu terdapat 25 orang. Harga rata-rata 50.000, dan juga jumlah yang dibeli oleh rata-rata pembeli yaitu 340. Jadi total permintaan pasar selama 1 tahun dengan menggunakan bumbu yaitu I sama dengan kali B kali X kecil, yaitu 324 pembelian rupiah. Selanjutnya yaitu dari segi segmentasi target dan posisi. Dari segi segmentasi berdasarkan wilayah, pemasaran, tingkat dan kemampuan konsumen yang akan menjadi segmen pemasaran produk ini adalah masyarakat yang ada di Jawa Timur. Yang kedua yaitu target pemasaran produk ini adalah pria dan wanita yang tinggal di daerah Kota Malang dengan kisaran usia antara 12 sampai 60 tahun, yang mana produk ini dapat diminati oleh masyarakat baik yang tinggal di Kota Malang maupun di luar Malang, dengan memberikan kegunaan yang juga kepuasan dan keunikannya, desainnya, kualitasnya, sehingga bisa sesuai dengan selera masyarakat di Kota Malang. Yang ketiga yaitu sisi posisi. Dari segi posisi yaitu berdasarkan keunggulan yang dimiliki produk seperti bahan baku yang berkualitas, desain yang berbeda dengan toko lainnya, dan juga keberagaman produk yang dihasilkan dari toko Melati Cantik tersebut dapat maka posisi ini adalah produk yang berkualitas tinggi dan akan disukai oleh target pemasaran produk ini. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama, strength, yaitu kekuatan dari toko Melati Cantik ini memiliki tim yang berkreativitas tinggi, penuh inovasi dan juga terampil. Yang kedua, teknologi yang handal secara kuantitas dan kualitas. Yang ketiga yaitu lokasi yang strategis. Yang keempat, layanan yang memuaskan. Untuk weakness atau kelemahan dari toko Melati Cantik ini yaitu sudah banyak usaha yang sejenis, jadi jumlah pesaing pun semakin banyak. Untuk opportunities atau peluangnya yang ada di toko Melati Cantik ini berpotensi cukup besar karena masyarakat menyukai produk dari Melati Cantik karena sesuai dengan selera, desainnya juga bagus dan juga bahan bakunya berkualitas. Yang terakhir yaitu threat atau ancaman yang dari toko Melati Cantik ini yaitu krisis ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat. Yang kedua, munculnya pesaing modal yang cukup kuat. Yang ketiga, adanya pesaing yang kualitasnya lebih baik dan juga diminati oleh masyarakat setempat. Selanjutnya yaitu dari aspek pemasaran terdapat 4 faktor. Yang pertama, faktor harga. Harga produk yang ditawarkan berkisar dari Rp2.000 sampai Rp200.000 dengan kualitas yang baik pada masing-masing produk yang diproduksi. Yang kedua yaitu faktor distribusi, dilakukan melalui transportasi darat karena daerah pemasaran tidak terlalu jauh. Yang ketiga yaitu faktor promosi, yaitu dengan adanya grand opening dan akan memberikan harga promosi agar menarik dari konsumen. Yang kedua yaitu menggunakan
sosial media, khususnya Instagram, untuk memberikan informasi produk secara detail. Yang ketiga yaitu mengadakan diskon pada hari-hari tertentu seperti hari Valentine, hari Ibu, maupun hari Kartini dan hari-hari lainnya. Yang terakhir yaitu faktor produk. Produk yang dihasilkan akan menggunakan bahan yang berkualitas dengan gambar dan bentuk yang unik dan juga warna yang tidak norak, sehingga bisa untuk memenuhi selera konsumen di Kota Malang tersebut. Selanjutnya ada aspek teknik dan teknologi. Nah, di dalam aspek ini ada 5. Yang pertama ada pemilihan dan perencanaan produk. Di dalam menghasilkan aksesoris yang bagus serta berkualitas, maka diperlukan dalam memilih bahan baku dengan kualitas yang baik. Nah, yang kedua ada pemilihan teknologi. Nah, di dalam pembuatan aksesoris ini teknologi yang digunakan cukup sederhana, yaitu dengan mesin jahit menggunakan tenaga listrik. Nah, selanjutnya ada perencanaan jumlah produksi. Nah, dengan menggunakannya teknologi mesin jahit dengan tenaga listrik, maka kapasitas produksi dapat menghasilkan 2 kali lipat daripada menggunakan tenaga mesin jahit yang manual. Nah, yang keempat ada perencanaan tata letak ruangan. Nah, tata letak ruangan berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan perusahaan. Nah, tujuannya di sini adalah untuk mempermudah pengawasan terhadap karyawan yang sedang bekerja. Nah, yang terakhir adanya pengawasan kualitas. Nah, di sini agar kualitas produk tetap terjaga, maka yang penting dilakukan adalah yang pertama ada pengawasan bahan baku, yang kedua ada pengawasan proses produksi, dan yang ketiga ada pengawasan terhadap mesin. Nah, kemudian ada aspek sumber daya manusia. Nah, di dalam aspek sumber daya manusia kami membahas ada 3. Yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia, yang kedua ada kompensasi, dan yang ketiga ada keselamatan kerja. Langsung saja di aspek resiko. Resiko merupakan sesuatu yang selalu dikaitkan dengan kemungkinan terjadi kerugian yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, dalam mengurangi resiko, perlu adanya pengawasan resiko atau perlu adanya manajemen resiko. Nah, ada beberapa tahapan dalam melaksanakan manajemen resiko, yaitu yang pertama ada dengan melakukan identifikasi resiko. Yang kedua ada identifikasi bentuk-bentuk resiko. Yang ketiga menempatkan ukuran resiko. Yang keempat menempatkan alternatif menganalisis resiko. Yang selanjutnya ada memutuskan satu alternatif yang diambil, kemudian adanya pengontrolan alternatif yang dipilih, kemudian yang terakhir ada mengevaluasi jalannya alternatif yang dipilih. Yang ketiga menempatkan ukuran risiko. Yang keempat menempatkan alternatif menganalisis risiko. Yang selanjutnya ada memutuskan satu alternatif yang diambil, kemudian adanya pengontrolan alternatif yang dipilih, kemudian yang terakhir ada mengevaluasi jalannya alternatif yang dipilih. Yang selanjutnya ada aspek resiko. Nah, resiko di sini merupakan sesuatu yang dikaitkan dengan kemungkinan terjadi kerugian yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Nah, oleh karena itu dalam mengurangi resiko perlu adanya pengawasan resiko atau yang bisa disebut dengan manajemen resiko. Nah, ada beberapa
tahapan dalam pengawasan risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Nah, di sini mengidentifikasi apa saja sih yang perlu dihadapi oleh perusahaan. Nah, langkahnya ada dua. Yang pertama itu melakukan analisis pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Yang kedua ada menggunakan 7S dari McKinsey. Ada tentang share value, strategi, skill, staff, system, dan style, dan struktur. Nah, tahap yang kedua itu ada identifikasi bentuk-bentuk risiko. Nah, di sini itu diharapkan pihak manajemen perusahaan telah mampu menemukan bentuk atau format yang dimaksud. Nah, yang ketiga itu ada menempatkan ukuran-ukuran risiko. Pada tahap ini, pihak perusahaan sudah menempatkan ukuran atau skala yang dipakai, termasuk rancangan model metodologi yang dapat digunakan. Nah, yang keempat itu menempatkan alternatif-alternatif menganalisis risiko. Yang kelima, memutuskan satu alternatif yang diambil. Yang keenam, mengontrol alternatif dipilih. Yang ketujuh, mengevaluasi jalannya alternatif yang diambil. Yang selanjutnya adalah aspek finansial. Nah, aspek finansial itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu rencana kebutuhan keuangan. Nah, di sini rencana kebutuhan keuangan bertujuan untuk meringkas secara terperinci tentang biaya-biaya pengembangan dan operasional bisnis. Memproyeksikan kebutuhan pendanaan, memproyeksikan keuntungan yang diharapkan, dan lain sebagainya. Nah, toko aksesoris Melati Cantik ini juga membutuhkan model yang cukup besar, perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua ada rencana keuangan, di mana seluruh masalah keuangan perusahaan, baik pendapatan maupun biaya-biaya, mulai dari investasi awal sampai dengan rencana pendapatan, sampai rencana keuangan ini direncanakan untuk 12 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan. Jadi toko Melati Cantik ini juga sudah merencanakan bagaimana nih rencana keuangan untuk 1 tahun ke depan. Yang selanjutnya ada contoh dari toko Melati Cantik. Nah, bisa dilihat di slide PPT. Ini ada investasi awal. Nah, di sini toko Melati Cantik sendiri itu model awalnya dari ada mesin jahit, ada sewa gedung, renovasi. Mungkin bisa dibaca di PPT-nya. Nah, di sini investasi awal toko Melati Cantik itu berjumlah 14.935.000. Nah, terus jadi lumayan besar juga ya modalnya. Nah, di sini juga ada model kerja dari toko Melati Cantik sendiri. Jadi di sini ini selama 1 tahun ya. Jadi ada pita kado, kertas kado, plastik toko. Jadi ada macam-macam model kerjanya lah. Nah, ini berjumlah 1.247.000. Nah, yang selanjutnya itu ada pendapatan dan biaya. Jadi pendapatan dari toko Melati sendiri itu dari jasa bungkus kado itu 10.000, jasa pengiriman barang 150.000, jadi totalnya 160.000. Dan dari biaya-biaya, nanti yang pertama itu biaya operasional, gaji karyawan itu per bulannya 1.800.000 dikalikan 12 jadi per tahun ya, jadinya 21.600.000. Dan ada biaya sewa, penyusutan peralatan, perlengkapan, utilitas, dan biaya operasional. Jadi ada asuransi, biaya iklan, biaya bunga itu totalnya ada 3.950.000. Jadi mungkin bisa dibaca sendiri ya di PPT bagaimana sih rencana keuangan atau keuangan toko Melati Cantik selama 1 tahun. Jadi kesimpulan pada presentasi hari ini, yang pertama, persaingan dengan usaha yang sejenis itu masih relatif rendah. Nah, maka masih terdapat pasar yang luas bagi toko-toko sejenis untuk membuka usahanya. Yang kedua, pemasaran yang direncanakan oleh toko Melati Cantik ini sudah sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang ada di Kota Malang itu sendiri. Selain itu, dengan fasilitas pemasaran melalui internet
itu memudahkan bagi pelanggan untuk membeli produk sesuai dengan selera mereka. Terus yang ketiga mengenai teknologi, jadi toko melatih cantik menggunakan mesin jahit dengan tenaga listrik sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas dari hasil produksi toko melatih cantik itu sendiri. Yang selanjutnya, dengan keuangan dan pemasaran yang kuat serta didukung oleh administrasi dan sumber daya manusia yang berkualitas, pihak manajemen akan dapat menjalankan usaha ini dengan sebagaimana mestinya. Yang selanjutnya, dana yang dibutuhkan untuk investasi bisnis ini tuh masih tergolong relatif kecil dan hanya perlu menanamkan modalnya sekali saja. Jadi modalnya itu hanya di awal. Nah, usaha aksesoris ini juga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan karena sisa-sisa bahan hasil produksi mereka berupa sampah kering itu masih bisa dipergunakan lagi, jadi tidak menimbulkan limbah. Dan yang terakhir itu, dari keseluruhan aspek, ada aspek pemasaran, aspek teknis, teknologi, manajemen, sumber daya manusia, finansial, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, lingkungan industri, bisnis, aksesoris, dan kado ini dinyatakan layak untuk dijalankan dengan sesuai mestinya. Mungkin itu saja presentasi pada hari ini, cukup sekian dan terima kasih.